Aristoteles ini dan Sophocles. Aristoteles itu dikutip di mana saja, tentang apa saja, tentang geologi, tentang matematik, tentang all you can imagine, itu selalu mengutip Aristoteles. Jadi misalnya mengatakan bahwa manusia ini adalah hewan yang berpikir, bahwa manusia itu pada hakikatnya senang belajar. Nah, Anda boleh tanya pada diri sendiri, apakah Anda itu senang belajar? Itu antara lain hal-hal yang kita semua mengetahui. Nah, yang menarik bagi saya adalah bukan saja karena latar belakang saya, tetapi karena di bidang ilmu Aristoteles itu sangat berjasa, karena dia itu menjelaskan apa yang disebut sebagai the power of language, jadi kekuatan bahasa. Nah, dalam praktek bahasa itu idealnya itu digunakan di dalam dua bidang. Yang puncak adalah bahasa puisi. Kita ketahui bahwa sastra tertua di masyarakat mana saja itu biasanya berbentuk puisi. Dalam kasus Aristoteles tentu saja lalu bicara tentang the Iliad and the Odysseus, dan itu artinya adalah cerita epos terkenal dari Yunani yang kita mengenalnya sebagai Iliad dan Odysseus. Nah, itu adalah jenis puisi. Epos itu ditulis dalam puisi, dan pengaruhnya besar di dalam masyarakat, karena dengan epos itu masyarakat hidup tahu apa yang menjadi cita-cita hidup dan bagaimana mencapai cita-cita hidup itu, dan sekaligus terhibur. Lalu yang selanjutnya, menurut Aristoteles, puncak puisi itu ada di dalam tragedi, karena menjelaskan bahwa manusia itu bagaimanapun besar kekuasaannya, itu hidup dengan bekal tiga hal, yaitu akal bebas, akal budi, terus kebebasan, dan yang terakhir kelemahan. Itu ketiga-tiganya inheren di dalam setiap manusia. Dan apa yang disebut sebagai nasib itu ditentukan oleh bagaimana orang menggunakan ketiga unsur itu sebagai kombinasi. Nah, kombinasi yang paling menyentuh hati, yang paling menghibur, yang paling membuat orang berpikir adalah tragedi, yaitu pencapaian yang sangat tinggi yang akhirnya jatuh ke penderitaan yang tidak bisa ditolong oleh siapapun kecuali dirinya sendiri, dan itu biasanya bersumber pada bagaimana dia memilih jalan untuk mencapai cita-cita dan bagaimana menggunakan pencapaian atas cita-cita itu, dan akhirnya bagaimana dia menggunakan
menyadari atau tidak. Nah, itu tentang tragedi. Nah, selanjutnya kisah manusia yang diceritakan dalam epos lalu diceritakan di dalam tragedi itu didampingi oleh jenis bahasa lain, yaitu bahasa prosa yang mulanya juga bersifat puisi. Nah, bahasa itu terutama bukan bercerita tentang cita-cita, tetapi tentang kehidupan manusia. Oleh karena itu bentuknya menjadi komedi. Komedi adalah bahasa yang digunakan untuk menertawakan diri sendiri dan kegilaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu biasanya yang diceritakan bukan orang yang mulia yang jatuh, tetapi orang-orang biasa yang saling mengejek. Bahasanya tentu saja bahasa yang mendekati bahasa yang digunakan sehari-hari. Di dalam budaya Yunani tadi dikatakan bahwa kata itu atau bahasa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi powerful. Nah, bahasa yang powerful itu kecuali dalam puisi itu akhirnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk prosa. Bahasa prosa di dalam kehidupan masyarakat Yunani itu dinyatakan di dalam retorika. Jadi retorika pada dasarnya adalah bentuk dasar dari bahasa prosa, yaitu bahasa yang mendekati kehidupan sehari-hari tetapi mempunyai kekuatan untuk menggerakkan dan mempersatukan masyarakat. Itu retorika. Sehingga masyarakat modern itu selalu menerjemahkan retorika menjadi persuasi. Jadi bukan hanya untuk dimengerti, tetapi juga untuk dihayati. Itu sebenarnya dasarnya retorika di sini. Nah, mengapa di dalam pandemi ini saya juga melihat kembali naskah Oedipus? Karena tragedi Oedipus adalah tragedi yang oleh Aristoteles dan oleh para peneliti yang hidup sejaman itu dianggap sebagai puncak karya sastra Yunani. Dan oleh karena itu berbicara tentang hakikat manusia yang berjuang untuk menciptakan dirinya sendiri melalui cita-citanya itu dan mencari posisi hidupnya di dunia, yaitu mau jadi apa, dan dengan menggunakan apa yang disebut kebebasan yang ternyata sangat erat kaitannya dengan kelemahan manusia juga. Sehingga Sophocles mengatakan bahwa Oedipus itu adalah cermin kehidupan kita semua. Di dalam akhir dramanya itu dikatakan, lihatlah Oedipus,
Gunakanlah dia sebagai cermin. Orang yang dulunya disambut sebagai setengah dewa, yang membebaskan kutukan dewata berbentuk pandemi yang disebut sebagai Sphinx, yaitu makhluk wanita cantik yang bertubuh singa bersayap, yang membunuh siapa saja yang tidak bisa berbahasa sesuai dengan yang diharapkan, itu dibunuh. Tetapi akhirnya dan dia menjadi akhirnya dihormati, dimuliakan, diangkat menjadi raja. Dan ternyata dia justru jatuh ke jurang penderitaan yang tidak ada seorang pun yang akan pernah mengalami. Karena ternyata tanpa disadari, yaitu karena dia terlalu memuliakan apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan arogansi, maka dia jatuh menderita tanpa sadar. Nah, jatuhnya itu gimana? Dia melakukan kejahatan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapa saja, yaitu membunuh